Halo kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi Martial God Asura. Bab 6668 Chu Feng busuk, kau membohongi kakekku. Senior, apakah Anda memiliki harta karun yang dapat mengungkapkan arah zaman para dewa? Chu Feng bertanya kepada pemimpin klan Ling. Aku memilikinya. Tuan Ling segera mengeluarkan cermin kuno dari kantung Qian Kun miliknya. Ini adalah formasi pengamatan kecil, tetapi hanya dapat diaktifkan dalam jumlah terbatas. Chu Feng mengambil benda itu dan mengarahkannya ke arah zaman para dewa, dan langsung mengaktifkannya. Cermin itu terlepas dari tangannya dan seketika berubah menjadi cermin raksasa setinggi ratusan meter. Gambaran zaman para dewa dengan cepat muncul dari cermin. Orang-orang kemudian menyadari bahwa sosok raksasa dari zaman para dewa itu sedang berubah. Sosok hantu raksasa itu mengangkat ketiga gerbang dengan kedua tangannya, lalu meletakkannya di dadanya. Tiga pola berbeda muncul di ketiga gerbang tersebut. Pola ini belum pernah ada sebelumnya. Apakah zaman para dewa akan segera dimulai? Chu Feng, bagaimana kau tahu? Pemimpin klan Ling memandang Chu Feng dengan heran, karena meskipun mereka sedang berbincang-bincang dengan baik, Chu Feng tiba-tiba menyadari perubahan di zaman para dewa. Saya memiliki hubungan dengan zaman para dewa, saya telah merasakannya, kata Chu Feng. Bisakah kau merasakannya? Tuan Ling tak kuasa menahan napasnya. Dia sudah bosan mendengar tentang tindakan Chu Feng sebelumnya. Di dunia bela diri saat ini, siapa yang tidak mengenal Chu Feng sebagai seorang jenius? Namun, mendengar dan melihat adalah dua hal yang berbeda. Setelah mendekati Chu Feng dan menyaksikan tindakannya secara langsung, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia terlalu bodoh sebelumnya. Dengan keras kepala bersikeras untuk menjaga istana suci tujuh alam. Seharusnya dia sudah berpihak pada Chu Feng sejak lama. Memikirkan hal ini, dia tak kuasa menahan diri untuk mengumpat dalam hati. Sialan, dulu aku mengira klan naga totem sudah kehilangan akal sehat, sampai-sampai mengikat diri mereka dengan junior seperti Chu Feng, berbagi hidup dan mati. Kalau dipikir-pikir sekarang, justru akulah yang ditendang kepalanya oleh seekor keledai. Orang-orang itu punya penilaian yang bagus. Yang paling cerdik adalah klan naga totem. Semakin pemimpin klan Ling memikirkannya, semakin besar penyesalan yang dirasakannya. Pola pada ketiga pintu itu tidak bertahan lama sebelum menghilang. Selanjutnya, ketiga gerbang itu memancarkan cahaya aneh. Itu sebuah sinyal, ketiga gerbang tersebut kini telah dibuka. Anda dipersilakan masuk, sepertinya kita bisa masuk sekarang. Pemimpin klan Ling menatap Chu Feng. Alasan dia menatap Chu Feng adalah karena dia tidak yakin dan secara tidak sadar merasa bahwa jawaban Chu Feng lebih dapat diandalkan. Bahkan ahli spiritualis roh dunia yang terkenal ini pun kehilangan kepercayaan dirinya di hadapan Chu Feng. Ya, zaman para dewa benar-benar telah dimulai kali ini, Chu Feng menjawab. Namun ketiga gerbang itu tampaknya berbeda. Pemimpin klan Ling berkata lagi, dia hanya bisa melihat perbedaannya, tetapi bukan perbedaan spesifiknya. Memang ada perbedaannya, kata Chu Feng. Apa bedanya? Tanya penguasa klan Ling. Aku juga tidak yakin, Chu Feng menggelengkan kepalanya. Kamu bahkan tidak bisa membedakannya? Jadi kali ini, akankah kita mampu memperoleh kekuatan sejati dari zaman para dewa? Pemimpin klan Ling bertanya lagi. Seharusnya memang begitu. Saat Chu Feng berbicara, formasinya berubah, dan cermin itu kembali ke ukuran normalnya, kembali ke tangan Chu Feng. Tuanku, aku harus kembali sekarang.
Dengan dimulainya zaman para dewa, Jie Tianran pasti akan bertindak. Penguasa klan Ling menoleh untuk melihat Jie Shanxian. Oke, baiklah. Jie Shanxian mengangguk sedikit. Kakek, tolong hati-hati. Ling Xiang'er tiba-tiba merasa sedikit khawatir karena kembali sekarang masih agak berbahaya. Jangan khawatir, kakekmu akan baik-baik saja, kata pemimpin klan Ling. Jaga diri baik-baik, senior. Chu Feng juga membungkuk kepada pemimpin klan Ling untuk mengucapkan selamat tinggal. Chu Feng, itu, namun, pemimpin klan Ling mengalihkan pandangannya ke cermin di tangannya. Chu Feng menyimpan cermin itu, seolah-olah tidak berniat memberikannya kepada pria itu. Ling Zi kecil, kamu masih mau cermin? Kenapa kamu pelit sekali? Jie Shanxian segera menjawab. Hehe, sebenarnya yang ingin kukatakan adalah aku ingin memberikan cermin ini kepada Chu Feng. Pemimpin klan Ling mengatakan ini, tetapi hatinya berdarah. Segera setelah itu, dia mengucapkan selamat tinggal kepada Chu Feng dan yang lainnya lalu kembali ke Istana Suci Tujuh Alam. Kakak, bukankah kau punya beberapa harta karun surgawi untuk mengamati sesuatu dari kejauhan? Apakah kau sudah menggunakan semuanya? Jika kamu kehabisan, aku punya di sini. Sambil berbicara, Xiao Yuer meraih tas Qian Kun miliknya. Ya, aku punya banyak di sini, kata Chu Feng sambil menyeringai nakal. Setelah mendengar itu, semua orang tersenyum penuh pengertian, memahami tindakan Chu Feng. Ling Xiang'er bahkan meninju Chu Feng. Dasar Chu Feng seorang junior bau, kau menipu kakekku. Namun, pukulan itu sangat ringan, dan orang yang memukulnya tersenyum. Setelah itu, kelompok tersebut kembali ke kota utama alam bela diri leluhur. Sekarang setelah zaman para dewa dimulai, mereka juga harus bereaksi. Chu Feng, apa sebenarnya yang kau ketahui? Pada saat itu, suara Egi terdengar oleh Chu Feng. Egi, bagaimana kau tahu aku melihat sesuatu? Chu Feng tersenyum dan balik bertanya. Omong kosong, bukankah aku sudah cukup mengenalmu? Meskipun kau mempercayai Ling Xiang'er dan yang lainnya, kau sebenarnya tidak terlalu mempercayai Tuan Klan Ling, jadi kau tidak mengatakan yang sebenarnya kepadanya, kan? Kata Dandan. Ternyata ratu kecil ini paling mengerti aku, kata Chu Feng. Jadi, apa sebenarnya yang kamu temukan? Tanya Egi. Aku memang melihat sesuatu, ketiga pintu itu mengarah ke tujuan yang sama, tetapi tingkat bahaya di balik setiap pintu sangat berbeda. Pintu pertama adalah yang paling berbahaya, dibutuhkan sesuatu untuk membukanya. Namun, apa yang membuka pintu zaman para dewa tersebut, saya masih belum tahu. Jika tidak ada cara untuk membukanya, memasuki pintu pertama pasti akan berujung pada kematian. Itu adalah pintu maut yang pasti. Gerbang kedua berisi ujian yang lebih berbahaya, tetapi itu bukanlah jalan menuju kematian yang pasti. Adapun pintu ketiga adalah yang paling aman. Namun, meskipun ketiga pintu ini mengarah ke tujuan yang sama, tes yang harus dilewati setelah masuk memiliki batasan waktu, sehingga ada perbedaan probabilitas apakah seseorang dapat mencapai tujuan tersebut. Jika kemungkinan mencapai tujuan melalui gerbang pertama benar-benar pasti, kemungkinan mencapai tujuan melalui pintu kedua mungkin kurang dari 70%, adapun gerbang ketiga, penyelesaiannya kurang dari 50%, kata Chu Feng. Chu Feng, bukankah kau memadatkan pedang kunci? Bukankah pedang kunci itu kunci untuk membuka sesuatu? Egi bertanya. Jangan tertipu oleh kenyataan bahwa ketiga pintu itu terbuka,
Tapi tanpa pedang kunci, kau sama sekali tidak bisa masuk. Pedang kunci hanya memberiku izin untuk memasuki gerbang. Itu bukanlah kunci untuk membuka gerbang pertama, kata Chu Feng. Lalu, sebenarnya apa yang membuka kunci itu? Di dalam alam roh, Egi tampak termenung. Lagi pula, dia juga berharap Chu Feng akan memasuki zaman para dewa dengan keunggulan mutlak. Aku tidak tahu, sejak pertama kali aku memasuki zaman para dewa, aku merasa bahwa kekuatan zaman para dewa membutuhkan sesuatu untuk membukanya, tapi kemanapun aku mencari, aku tidak bisa menemukan kunci untuk membukanya. Jadi, ketika ketiga pintu itu muncul, aku merasa bahwa mungkin salah satunya adalah kesempatan bagiku untuk mendapatkan kekuatan zaman para dewa. Kalau dipikir-pikir sekarang, tebakanku benar, Chu Feng sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Karena zaman para dewa sedang berubah ke arah yang telah ia bayangkan, dan hakikat sejati dari zaman para dewa ini, kekuatannya akan segera terungkap. Dan cerita pun berakhir. Mari kita lanjutkan kultivasi martial god Asura berikutnya di dunia novel.